Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita bicara secara santai aja lah. Kemarin itu banyak yang komentar, "Bang, gak usah terlalu ngegas." Oke, kita main santai aja. Gini loh, sebenarnya kami tuh nggak mau loh istilahnya ngebanding-bandingkan, ojo dibanding-banding ke antara Sintayong dengan Patrick Kluivert. Sebab ya buat kami dua-duanya pelatih timnas ya meskipun Sintayong ini udah jadi mantan. Tapi karena di medsos banyak banget nih yang ngebanding-bandingkan, ditambah esko PSSI-nya pun kayak bocah ngebanding-bandingkan terus antara Sintayong dan Kluivert. Ya udah, akhirnya kita bicara secara fakta aja, biar kalian tahu skornya berapa antara Sintayong dan Kluivert, dan biar kalian yang nilai sendiri aja. Nah, biar adil, kita nggak usah bicara dari round 1 dan round 2 ya meskipun faktanya Sintayong yang meloloskan Indonesia dari round 1 dan 2. Kita ambil dari round 3 aja deh. Ini pun sebenarnya belum fair juga sih, karena kan Sintayong itu lebih banyak pertandingannya dibanding Kluivert di round 3. Sintayong itu di round 3 itu lakoni 6 laga dengan hasil 1 kali menang, 3 kali imbang, dan 2 kali kalahnya. Poinnya yang didapat oleh Sintayong di round 3 cuma 6. Sementara Kluivert itu baru 4 kali jalani laga di round 3 dengan hasil 2 kali menang dan 2 kali kalah. Poinnya sama dengan Sintayong, 6. Jadi di sini kalau kita lihat Kluivert ini dapat poin 6 dari 4 laga, bisa dibilang ya agak unggul karena unggul 2 pertandingan ya dibandingkan Sintayong. Jadi kita skornya kasih 0-1 buat Kluivert. Lalu kita bicara soal jumlah gol, yakni cetak gol dan kebobolannya. Sintayong di 6 laga cetak 6 gol, kebobolan 9 gol. Sementara Kluivert di 4 laga cetak 3 gol, kebobolan 11 ya. Meskipun lebih sedikit jumlah pertandingannya, tapi jumlah kebobolannya yang lebih banyak membuat Sintayong unggul di sini ya. Jadi skornya imbang nih, 1-1. Ya meskipun nantinya PSSI akan bilang kayak gini, ya nggak fair lah, Sintayong 6 kali, Kluivert baru 4 kali. Sintayong udah 4 tahun di timnas, Kluivert baru 3 bulan. Itu kalau kata PSSI ya udah. Kalau PSSI protes kayak gitu, kita anggap ya Kluivert yang unggul di sini ya. Ya udah, skornya jadi 1-2 buat Kluivert. Tapi kami pun balikin lagi buat PSSI. Kalau PSSI bilang Sintayong lebih lama di timnas dibanding Kluivert, tapi kan Kluivert lebih banyak pemain barunya dibanding Sintayong. Apalagi di sektor depan, tambahan oleh Romeni gitu kan, dengan cara main seperti itu. Jadi kami pikir dengan tambahan pemain yang lebih banyak dibanding Sintayong tapi hasilnya seperti itu, ya di sini kami bilang Sintayong lebih unggul. Jadi skornya 2-2. Bagaimana dari segi permainan? Nah, kalau segi permainan kita ambil secara fairnya aja di 4 laga yang sama-sama dijalani oleh 2 pelatih ini. Yang pertama lawan Australia, Sintayong itu 0-0 dengan jumlah tembakan ke gawang Australia itu 6. Nggak ada yang body goal ya. Lalu Kluivert lawan Australia kalah 5-1 dengan total tembakan ke gawang Australia cuma 3 dan 1 yang berbuah gol. Jelas di sini Sintayong nggak kalah, berarti Sintayong yang unggul. Jadi skornya adalah 3-2 untuk Sintayong. Yang kedua sama-sama melawan Bahrain. Sintayong melawan Bahrain itu 2-2 dengan tembakan ke gawang total 9 dan 2 jadi gol. Cuma mengandalkan 2 striker, Strike dan juga Ragnar. Bagaimana dengan Kluivert lawan Bahrain? Kluivert menang 1-0 dengan tembakan ke gawang Bahrain 3 dan 1 berbuah gol dengan tambahan oleh Romeni. Jadi lawan Bahrain ini jelas karena Kluivert menang, Kluivert yang unggul. Skornya 3-3. Yang ketiga sama-sama melawan Cina. Sintayong lawan Cina kalah 1-2, tapi total tembakan ke gawang Cina itu 12 ya. Ya meskipun cuma 1 yang berbuah gol. Kluivert lawan Cina menang 1 gol, tapi tembakan ke gawang cuma 5. Tapi tetap ya skor yang dihitung karena Kluivert yang menang, Kluivert yang unggul. Jadi skornya sementara ini 3 untuk STY, 4 untuk Kluivert. Yang keempat sama-sama melawan Jepang.
Sintayong lawan Jepang kalah 0-4. Tapi total tembakan ke gawang Jepang itu ada 7. Dan penguasaan bola alias ball possession waktu itu Indonesia dapat 37%. Sementara ketika Kluivert melawan Jepang kalah 6-0. Tembakan ke gawang Jepang 0 dan penguasaan bola cuma 25%. Di sini Sintayong unggul ya dari Kluivert. Jadi total skornya sementara ini 4 untuk Sintayong dan 4 untuk Kluivert. Meskipun nantinya ini banyak yang bilang ini nggak adil bang, karena kan Sintayong 6 kali di round 3, Kluivert cuma 4 kali di round 3. Ya udah, 2 sisa pertandingannya jalan itu si Kluivert di round 4. Kalau di round 4 ini Kluivert bisa 2 kali menang, ya otomatis Kluivert unggul atas Sintayong. Gitu aja. Karena pendapat kami pribadi ya, kalau ada orang yang membanding-bandingkan antara Sintayong dan Kluivert, itu fix dia ini orang yang bodoh. Kenapa demikian? Karena kalau kami pribadi melihatnya, antara Sintayong dan Kluivert ini jelas beda. 180 derajat beda. Sintayong itu yang membangun fondasi, membangun cara main, membangun mentalitas, menerapkan ilmu dasar, ajarin passing, shooting, stamina, dan lain itu Sintayong yang mengajarkan. Sementara Kluivert cuma meneruskan. Itu aja secara singkatnya. Kalau kalian membanding-bandingkan kualitas antara Sintayong dengan Kluivert. Intinya gini deh, nggak usah kita membanding-bandingkan secara ribetnya. Secara simpelnya gini aja deh, kalau timnas sekarang ini lebih bagus, lebih enak ditonton, lebih rapi, yaitu semua nggak lepas dari campur tangan atau jasa dari Sintayong. Karena Sintayong yang membangun fondasi dasarnya. Dan faktanya sebagian besar pemain timnas saat ini adalah warisan dari Sintayong. Jadi kesimpulannya, ketika kedepannya di tangan Patrick Kluivert timnas lebih bagus, ya berarti kayak Kluivert berhasil meneruskan apa yang telah dibangun oleh Sintayong dari dasar. Tapi ketika timnas kemudian menjadi lebih jeblok, lebih jelek, artinya simple, Kluivert nggak bisa memanfaatkan apa yang telah diwariskan oleh Sintayong. Itu aja secara simpelnya, nggak usah ngebanding-bandingkan. Jadi nggak usah pakai membanding-bandingkan, apalagi nulis-nulis di Instagram atau medsos-medsos dengan tulisan inilah pelatih terbaik, emang nggak salah kita pilih pelatih ini bla 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 bla. Sekelas Eskok kok kayak bocah. Kita beralih ke berita klub ya. Kita mulai dari Persija Jakarta. Buat kemarin yang tanya, banyak banget yang tanya ya. Bener nggak bang, Tom Haye katanya akan merapat ke Persija? Kami justru belum tahu ya. Bahkan bukan cuma kami sih, hampir seluruh tim pencari berita di Liga Indonesia itu justru belum tahu loh kalau Tom Haye itu ke Persija. Justru kami mau tahu ini rumor tuh awalnya dari mana ya? Dari artikel ini. Ini artikel sumbernya dari mana? Ya kami tahu tuh. Dan mungkin bukan cuma kami sih, hampir seluruh pencari berita Liga Indonesia itu tahunya memang ada beberapa pemain diaspora yang akan main di Liga 1. Tapi itu kan belum pasti siapa aja orangnya, apakah Rafael Strike, apakah Jordi Amat, apakah Tom Haye, atau yang lainnya. Ya kalaupun benar Tom Haye ini ke Persija, ya apa salahnya juga, toh dia sekarang tanpa klub juga kan. Cuma kalau kami pribadi gini loh, tanggapan kami loh ya. Kami tuh apa ya, berkaca pada apa yang terjadi di Timnas Malaysia. Timnas Malaysia itu kan kemarin-kemarin ini lebih banyak mengambil pemain-pemain naturalisasi dan mainnya di liga mereka. Tapi hasilnya apa? Jeblok semua kan di Timnas Malaysia. Tapi setelah Malaysia ini ambil pemain-pemain naturalisasi yang memang bermain di luar negeri, hasilnya cukup bagus. Bahkan kemarin mereka mampu mengalahkan Vietnam, membantai Vietnam 4-0 ya. Jadi ya itu alasan kami ya. Kalau kami pribadi sih memang takutnya kalau memang pemain-pemain diaspora Indonesia ini main di Liga 1 nanti efeknya ke timnas Indonesia juga. Ya cuma itu aja sih kalau kami sih. Kalau kami pribadi sih pengen tetap ya pemain-pemain diaspora Indonesia itu atau pemain-pemain timnas ya itu bermain di luar negeri biar memang
kemampuannya masih terus terasah. Nanti kalau Liga Indonesia ini udah bisa kayak Liga Jepang, ya memang menghasilkan talenta dan menjadi liga yang bisa profesional, ya barulah pemain-pemain timnas Indonesia baru boleh main di Liga Indonesia. Kalau kami sih inginnya kayak gitu. Cuman kan pertanyaannya, apakah Liga Indonesia ini bisa menjadi seperti Liga di Jepang? Sebab menurut Tom Bierer ya, Indonesia itu sebenarnya gini loh, bisa jadi seperti Brazil, atau istilahnya Indonesia itu ibaratnya Brazilnya Asia Tenggara, bisa menjadi Brazilnya Asia Tenggara loh ya, atau mungkin Portugalnya Asia Tenggara. Tapi menurut Bier, lantaran di Indonesia itu politiknya lebih besar dibandingkan sepak bolanya, makanya Bier ini menduga ataupun menganalisa Indonesia ini akan sulit berkembang kalau terus ya politiknya yang dikedepankan di Indonesia. Nah pertanyaannya, siapa Tom Bierer ini? Nah Tom Bierer ini adalah mantan pesepak bola asal Amerika Serikat. Dia ini adalah sosok utama di balik suksesnya sepak bola Jepang atau Liga Jepang ya. Di era tahun 90-an, Tom Bierer ini tuh diminta oleh Kaisar Jepang untuk membenahi sepak bola Jepang. Dimulailah dari grassroots ataupun talenta-talenta muda Jepang. Diasah programnya oleh Bierer ini dan didukung oleh kebijakan Kaisar atau pemerintahan Jepang yang memang mendukung penuh dengan penerapan apa yang dilakukan oleh Bierer. Akhirnya menjadikan sepak bola Jepang ya seperti sekarang ini. Nah kenapa Bierer ini tahu kok Indonesia ini seperti ini sepak bolanya? Karena pada era tahun 2014-2015an ini Bierer lah namanya ya, pernah dikirim oleh Federasi Sepak Bolanya Jepang melalui persetujuan dari Kaisar Jepang untuk ke Indonesia. Pernah ingat dong, kami pernah bahas ada beberapa perwakilan Jepang ke Indonesia untuk meneliti seperti apa sih sepak bola Indonesia. Nah, si Bierer ini selama 1 tahun di Indonesia meneliti seperti apa perkembangan sepak bola dan akhirnya mengetahuilah bahwa sepak bola Indonesia itu nggak bisa maju-majunya karena kebanyakan politiknya. Nah belakangan ini Tom Bierer ini menceritakan pengalamannya berada di Indonesia. Menurut Bierer, talenta-talenta di Indonesia ini sangatlah banyak, sangatlah luar biasa. Bahkan Bierer bisa mengatakan talenta-talenta Indonesia ini seperti Brazil dan ataupun Portugal. Tapi talenta-talenta ini dibunuh oleh politik di sepak bola negara Indonesia itu sendiri. Makanya balik lagi kami katakan, kami sih inginnya pemain-pemain diaspora timnas Indonesia atau pemain-pemain timnas Indonesia itu bermain semua di luar negeri. Jadi kalau mungkin Liga Indonesia ini belum seperti Liga Jepang, ya kami pikir belum saatnya ya para pemain timnas Indonesia main di Liga Indonesia. Dari Persib Bandung, ini yang lagi ramai ya, yakni behind the scene perkenalan Sadil. Ya kami tuh dari awal emang udah pikir ya, Sadil ini tuh kan lawak, ketemu Adam Alis yang lawak. Bayangin kalau ditambah Irianto atau Irianto masih ada di Persib, apa nggak jadi tim lawak nih Persib? Memang sih sempat ada kekhawatiran Sadil gabung Persib karena ini anak tuh terkenal jahil, terkenal barbar dan sedikit nakal. Tapi dengan adanya Adam Alis yang religius, kami pikir ini bisa jadi filter ya atau penyaring buat Sadil Ramdhani. Makanya kami sangat senang ya kalau Persib ini memperpanjang kontrak Adam Alis. Nah berikutnya siapa nih yang akan diperkenalkan? Atau mungkin hatur nuhun lagi ya. Tapi siapa yang hatur nuhun nih? DDS. Kemarin ada yang bilang nih katanya DDS akan diperpanjang. Tapi kami pribadi belum menerima kabar apapun dari pihak DDS loh ya. Dia ini diperpanjang atau enggak. Sebab yang kami tahu DDS ini memang akan ke Malut United. Bahkan kabarnya di Malut United itu udah disediakan nomor punggung buat David Da Silva. Kalau nggak 17 ya 7. Makanya kita lihat nanti. Karena selama ketika kami membuat video ini ya hari Kamis siang ini belum ada kabar apapun ya. By the way, DDS ini resmi jadi pelatih lo ya bersama Lulinha. Nah, DDS dan Lulinha ini mendapatkan lisensi B-nya pelatih Brazil yang artinya mereka bisa melatih di akademi atau di tim Liga Tia. Nah kita nantikan nih apakah David Da Silva akan satu klub dengan Lulinha musim depan. Di sisi lain soal akun Sukabumi Alam Explorer di Facebook ya yang memposting ini nih akhirnya membuat klarifikasi. Lucu ya, lucu banget buat kami. Namanya aja Sukabumi, tapi kok menghina pemain asal Jawa Barat.
Artinya apa? Artinya adalah yang namanya manusia itu nggak cowok, nggak cewek, nggak orang manapun juga ya, geblek mah geblek aja. Ya meskipun faktanya ya, namanya doang Sukabumi Alam Eksplorasi, tapi ternyata isinya adminnya ternyata seorang Jack Angel. Artinya apa? Yang namanya fans Persija atau fans di orang Sunda itu nggak mesti jadi fansnya Persib lu, tapi nggak begitu juga caranya. Kalau lu benci sama orang, kalau lu benci, ya nggak usah bawa-bawa nama timnas. Di timnas itu bukan daerah yang dilihat, tapi kesatuan Indonesianya. Inilah yang penting kami bilang, ya geblek gitu. Sekolah nggak sih lu sebenarnya? Jadi admin kok geblek sih? Kan udah kelihatan faktanya. Faktanya aja orang yang dari daerah Sukabumi itu Jawa Barat lo ya. Ini bisa kayak gini. Nah, makanya kami bilang inilah pentingnya ilmu pendidikan, pentingnya ilmu moral dan ilmu etika. Ini kasus nih ya. Kalau kita bawa nih atau dilaporkan ke pihak berwajib dengan undang-undang ITE dan pasal perilaku tidak menyenangkan, ini akun bisa habis nih adminnya nih. Alasan dia apa? Hilaf katanya, emosi katanya. Ada, ini sih alasan klasik ya. Makanya itu sering banget kami bilang buat kalian para penonton channel ini ya. Dalam hidup itu jangan ego di atas akal, tapi akal di atas ego. Berpikir 2 kali sebelum berbuat. Kalau udah gini bisa triple kill nih orang nih. Ya gimana nggak triple kill? Dihujat netizen pasti. Dilaporin mungkin. Kalau dilaporin ujung-ujungnya apa? Di penjara pun iya, habis kan. Ini semoga jadi pelajaran buat kita semua ya. Tapi kalau saya pribadi jadi Beckham Putra, ini akan saya bawa lanjut ke ranah hukum nih. Biar kapok, biar jerah, biar nggak ada lagi orang-orang kayak gini nih. Ini tuh bukan mempersatu bangsa loh, malah mempecah belahkan bangsa. Ini dianggapnya nggak ada SDM sama sekali begini nih.